Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, para simpatisan dan pendengar sekalian yang setia mengikuti renungan harian keluarga melalui channel YouTube Gemim Gloria Jakarta Selatan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang boleh menuntun kita semua sehingga di pagi hari ini kita boleh kembali bangun dan memulai hari dengan memuji, menyembah Tuhan, dan kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita sama-sama meminta hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang selalu menjaga dan memelihara hidup kami. Dalam keadaan apapun saat ini Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Di saat ini Tuhan, kami sama-sama akan belajar firman Tuhan. Beri kami semua hikmat sehingga dapat memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup sebagai umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, Selasa tanggal 1 April 2025, terdapat dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26. Sekali lagi kitab Yohanes pasal 12 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema renungan kita di pagi hari ini, siapa melayani Yesus akan dihormati Bapa. Sekali lagi, siapa melayani Yesus akan dihormati Bapa. Ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan, judulnya adalah Melayani Lebih Sungguh. Demikian penggalan liriknya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Lirik lagu ini mengekspresikan kerinduan seseorang untuk melayani Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Di sekitar kehidupan kita sebagai gereja, ada banyak orang yang telah memberi diri untuk melayani Tuhan Allah. Panggilan pelayanan diwujudkan dalam pemberian diri oleh para pelayan khusus. Panggilan pelayanan untuk menjadi pelayan khusus terjadi melalui proses pemilihan, penetapan, peneguhan, dan pemberian diri. Kami mengakui proses pemanggilan seseorang dalam pelayanan adalah cara Tuhan Allah memilih seseorang untuk melayani Dia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, melayani Tuhan Allah tidaklah semudah seperti yang dipikirkan oleh banyak orang. Firman hari ini menegaskan bahwa melayani Tuhan Allah tak dapat dilepaskan dengan kerelaan diri untuk berkorban. Yesus Kristus mengingatkan bahwa mencintai nyawa yang merupakan prinsip duniawi seperti harta benda, kenyamanan, dan ambisi pribadi sering menghambat seseorang untuk mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang demikian pada akhirnya akan kehilangan hidup yang kekal. Sebaliknya, orang yang tidak mencintai atau mementingkan kehidupan duniawi
dan rela berkorban demi Injil Yesus Kristus akan menemukan hidup yang sejati. Panggilan untuk mengikuti dan melayani Yesus Kristus harus rela berkorban dan menyangkal diri adalah artinya mengesampingkan kepentingan pribadi dan menempatkan kehendaknya sebagai fokus dan prioritas hidup pelayan. Yesus Kristus menegaskan bahwa untuk mengikuti dan melayaninya, seseorang harus mengikuti teladannya, yakni setia dan taat kepada Bapanya, walaupun harus melalui pengorbanan. Dengan kerelaan itu, maka Yesus Kristus berkenan mengaruniakan kehormatan dan kehidupan kekal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, melayani Yesus Kristus tidak harus menjadi pelayan khusus seperti menjadi penatua, diaken, pendeta, dan guru agama, tetapi dapat dilakukan oleh semua orang percaya di tempat di mana ia hidup dan berada. Setiap anggota keluarga Kristen dapat dipakai Tuhan Allah untuk melayaninya dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sertai, kuatkan dan pakailah kami untuk terus melayani agar banyak orang mengenal jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan di pagi hari ini. Semoga menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi pedoman dalam menjalani hidup. Demikianlah pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati dan terus hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menuntun dan memelihara kita semua. Amin.